Bayangkan sebuah dunia di mana klub-klub terbaik Eropa tidak pernah saling bertemu. Tidak ada malam magis, tidak ada antem yang menggema, tidak ada sejarah yang kita kenal hari ini. Karena semua itu hampir tidak pernah terjadi. Liga Champions atau UEFA Champions League lahir bukan dari perayaan, tapi dari ego, kritik, dan konflik yang nyaris memecah sepak bola Eropa. Ini bukan sekadar cerita olahraga. Ini adalah kisah tentang ambisi, tentang kekuasaan, dan tentang siapa yang berhak disebut yang terbaik di dunia. Dan semuanya dimulai dari satu kalimat sederhana. Kalau kamu yang terbaik, buktikan. Kita kembali ke awal 1950. Saat itu, sepak bola belum seperti sekarang. Tidak ada Liga Champions. Tidak ada kompetisi antar klub Eropa. Setiap negara hidup di dunianya sendiri. Dan di Inggris, sebuah klub bernama Wolverhampton Wanderers mulai menarik perhatian dunia. Mereka bermain di bawah lampu sorot, sesuatu yang masih jarang saat itu. Mereka mengalahkan klub-klub besar dalam laga persahabatan. Dan media Inggris mulai berkata, mungkin inilah tim terbaik di dunia. Kedengarannya sederhana, tapi kalimat itu menyulut api. Di Prancis, seorang jurnalis bernama Gabriel Hanot membaca klaim itu. Dan ia tidak terima. Baginya, gelar terbaik di dunia tidak bisa ditentukan dari pertandingan persahabatan. Ia lalu menulis di media L'Equipe, kalau mereka benar-benar yang terbaik, biarkan mereka membuktikannya di kompetisi resmi, melawan klub-klub terbaik dari seluruh Eropa. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya mengubah sejarah sepak bola selamanya. Ide Hanot terdengar gila. Kompetisi antar klub Eropa, di era tanpa penerbangan murah, tanpa jadwal internasional yang jelas, banyak yang meragukan dan banyak yang menolak. Namun Hanot tidak sendiri. Ia dan timnya mulai menghubungi klub-klub besar di Eropa. Mereka menawarkan sebuah visi turnamen untuk menentukan siapa yang benar-benar terbaik. Dan perlahan, klub-klub mulai tertarik. Tapi disinilah drama dimulai. Karena tidak semua orang senang dengan ide ini. Di Inggris, Federasi Sepak Bola merasa ini tidak perlu. Mereka percaya liga domestik sudah cukup. Bahkan saat Chelsea menjadi juara Inggris, mereka justru dilarang ikut kompetisi baru ini. Bayangkan itu, juara negara tidak boleh ikut turnamen terbesar Eropa. Bukan karena tidak mampu, tapi karena politik. Dan di saat itulah, kita mulai melihat satu hal. Sepak bola bukan hanya tentang permainan, tapi juga tentang kekuasaan. Saat ide ini semakin besar, muncul ketakutan baru. Bagaimana jika kompetisi ini dikuasai media? Bagaimana jika klub-klub besar membuat aturan sendiri? Disinilah UEFA akhirnya turun tangan. UEFA mengambil alih. Mereka menjadikannya resmi. Dan pada tahun 1955, lahirlah sebuah turnamen bernama European Cup. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan meskipun penuh keraguan, kompetisi ini akhirnya dimulai. Tanpa yang tahu bahwa mereka sedang menulis sejarah. Jika sebuah cerita butuh pahlawan, maka Liga Champions punya satu nama, Real Madrid. Di bawah bintang seperti Alfredo Di Stefano, mereka tidak hanya menang, mereka mendominasi. 1 gelar, 2 gelar, 3 gelar, 5 kali berturut-turut. Sesuatu yang bahkan hari ini hampir mustahil. Bagi sebagian orang, ini adalah kejayaan. Tapi bagi yang lain, ini adalah masalah. Karena dominasi berarti ketimpangan. Dan ketimpangan selalu melahirkan konflik. Namun justru disitulah
Liga Champions mulai menjadi legenda. Waktu berlalu. Sepak bola berubah. Televisi masuk. Uang mulai mengalir. Dan klub-klub besar mulai berpikir, kami menghasilkan uang. Jadi kenapa kami tidak mendapat bagian lebih besar? Ancaman mulai muncul. Jika tidak diubah, mereka akan membuat liga sendiri. Sebuah ancaman yang sangat nyata. UEFA menghadapi dilema, bertahan atau berubah. Tahun 1992, European Cup resmi berubah menjadi UEFA Champions League. Dengan format baru, dengan sistem grup, dengan skala yang jauh lebih besar. Dan sejak saat itu, sepak bola tidak pernah sama lagi. Kamu mungkin berpikir, drama sudah selesai, tapi tidak. Karena di balik gemerlap Liga Champions, konflik selalu ada. Pada tahun 2021, dunia sepak bola kembali diguncang. Sebuah proyek bernama European Super League muncul. Liga tandingan, tanpa UEFA, tanpa aturan lama. Hanya klub-klub elit, melawan sistem yang ada. Dunia marah, fans protes. Dan dalam hitungan hari, proyek itu runtuh. Tapi satu hal menjadi jelas. Drama tidak pernah benar-benar berakhir. Karena Liga Champions bukan hanya kompetisi. Ia adalah simbol kekuasaan. Ia adalah simbol ambisi. Ia adalah simbol dari pertarungan tanpa akhir. Untuk menjadi yang terbaik di Eropa. Dan mungkin, itulah yang membuatnya begitu istimewa. Jadi sekarang kamu tahu, Liga Champions bukan lahir dari kemewahan, tapi dari konflik, dari penolakan, dan dari keberanian untuk menantang dunia. Dan setiap kali kamu mendengar anthem itu, ingatlah satu hal. Di balik keindahannya, ada sejarah penuh drama. Kalau kamu suka cerita seperti ini, ikuti channel ini. Karena di dunia sepak bola, cerita terbaik tidak selalu terjadi di lapangan.